Tas dulu, wah nggak nyampe kayaknya. Siap. Mas, Terima kasih nih udah diundang nih. mantap nih Mas Ibnu. Sibuk banget nih Mas Ibnu, orang sibuk. Alumni Taruna Nusantara juga. Jadi aduh, banyak yang di kabinet. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kita mulai dari mana nih? Kemarin kabinet kali ya Mas Ibnu ya. Kabinet baru dilantik. Kabinet merah putih. Ada sekitar 111 ya, menteri dan wakil menteri. Tapi kita lihat ke depan, disebut bahwa ini bisa mengakselerasi segala program, makin banyak makin baik, jangkauan makin bagus. Dan kelihatan Pak Prabowo dari nomenklatur ya, komposisi memang dibanding Pak Jokowi, misalnya Pak Jokowi fokus ke infrastruktur misalnya. Pak Prabowo kelihatannya lebih ke pembangunan sumber daya manusia, makan gratis, sekolah. Teman-teman kedai kopi, Mas Ibnu nih sebagai satu alumni di Taruna Nusantara nih. Gimana Mas Ibnu ngeliatnya? Tentu kita berharap Pak Prabowo ini nanti pemerintahnya berjalan dengan oke ya. Pak Prabowo saya pikir ini adalah jalan tengah, mengakomodir kepentingannya kawan-kawan koalisi ya, dan juga ya Pak Prabowo juga sudah memberikan warning juga bahwa kalau kita lihat di pidato pertamanya di gedung MPR, Pak Prabowo sudah memberikan warning. Itu kan warning untuk semua. Menggelegar banget. Menggelegar banget. Dan ya seperti biasa Pak Prabowo bawa banyak improvisasi ya. Bener-bener. Dari gak pakai teks tuh yang dari 30 menit jadi 60 menit gitu. Iya, gak baca prom. Dari di situ kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo memberikan pagar bahwa nanti teman-teman yang ada di kabinet itu harus bisa bebas korupsi. Oh iya itu. Dan Pak Prabowo sudah langsung memberikan catatan, kita akan terus mengevaluasi. Oke, sepertinya Pak Prabowo akan fokus pada pembangunan manusianya. Saya sih senang banget karena 10 tahun kemarin Pak Jokowi sudah fokus ke pembangunan infrastruktur. Ya. Kalau kita di Jakarta sih ngerasain banget banyak jalan tol baru, ya meskipun agak mahal gitu. Lalu kita juga bisa merasakan ada WUS ya. Saya juga udah merasakan berkali-kali ke Bandung. Oke nih buat experience itu oke. Apalagi kalau nanti busnya panjang lah sampai mana? Surabaya. Sampai Surabaya kayak gitu. Ini infrastruktur udah. Kita ingin melihat apakah pembangunan manusia yang akan dicanangkan Pak Prabowo ini benar-benar berjalan. Ini kan kasat nggak kelihatan dengan jelas nih kalau manusia. Ya kalau Pak Jokowi ini bangun tol kan kelihatan tuh barangnya, ya fisiknya kelihatan. Nah, manusia ini nggak mudah nih, meskipun kita juga bisa visible juga, misalkan ya sekolahnya bisa di kuliah atau sekolah itu bisa gratis dan kuliahnya bisa jadi lebih murah. Memang ada universitas-universitas ya yang saya nggak bisa sebut namanya nih, nggak enak nih. Ada universitas-universitas yang universitas negeri gede, UKT-nya nggak naik. Ternyata diakalin satu angkatan itu 900 sampai 1.000 orang. Dibanyakin. Volumenya dibanyakin, diperbesar sehingga murah tapi banyak. Ya. Nutup lah itu. Nutup. Ini kan ya mungkin meniru lah salah satu universitas swasta di daerah Banten ya, yang satu angkatan bisa ribuan, tapi bayarnya murah sekali. Kayak gitu. Lah, mungkin ini ada yang meniru gitu universitas negeri. Nah, kita ingin melihat apakah dengan Pak Prabowo sekarang menjadi presiden, ya teman-teman mahasiswa misalkan itu langsung akan merasakan perbedaan dengan UKT yang misalkan itu langsung bisa ditekan. Kayak gitu. Lalu juga akan memperbanyak beasiswa terutama ke luar negeri. Kita sangat ingin ya Pak Prabowo itu mengimplementasikan apa yang sudah beliau lakukan di Gerindra misalkan. Beliau itu kan percaya sekali dengan anak-anak muda, ya kan? Dari komposisi DPP-nya nih, pengurus segala macam ya, atau termasuk yang menemani beliau segala macam kemana-mana, itu kan semuanya ibaratnya disekolahin semua lah. Seperti itu. Enggak cuma sekolah formal tapi juga sekolah dari sisi pengalaman. Artinya kita sih berharap Pak Prabowo bisa mengejawantahkan itu ke kabinetnya, ke pemerintahannya, sehingga yang bisa merasakan manfaatnya nanti bisa jauh lebih luas. Itu kalau kita bicara tentang sumber daya manusia. Tetapi yang kita lihat unik juga, yang kita tidak sempat perkirakan itu penunjukan Bu Sri Mulyani. Butuh yang lebih pengalaman, kalau ini beda kali Mas. Iya, dan ada kebutuhan pasar, ada suara dari pasar ya. Mungkin juga investor juga melihat kalau bukan Bu Sri Mulyani misalkan. Ini sotoynya saya aja nih. Saya berandai-andai jadi investor. Ini kalau yang jadi Menkyu-nya bukan Bu Sri Mulyani misalkan, ya bisa jadi itu mengurangi kepercayaan dan pasar ya. Pasar kan langsung kalau nggak percaya pada suatu negara dia langsung ambil duitnya taruh di negara lain. Betul. Ini mungkin yang tidak diinginkan juga oleh Pak Prabowo. Berarti ini dibaca sama Pak Prabowo ya, pasti ya. Pasti dibaca dan juga pasti banyak pihak yang menyampaikan. Dan kita lihat sebenarnya secara histori kemarin lah 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, sebenarnya kan Pak
Prabowo dengan Bu Sri Mulyani kan juga termasuk nggak baik-baik saja gitu. Ya dinamisasi ya terkait masalah penganggaran ya kan Pak Prabowo ada kebutuhan untuk belanja alutsista yang cukup tinggi. Bu Sri Mulyani berusaha untuk ya kasih tapi sambil ngerem-ngerem gitu. Ya di situ kan dinamis. Tapi belakangan baik-baik aja. Kan? Belakangan baik-baik aja. Ya mungkin di situ adalah jalan tengah yang diambil Pak Jokowi mungkin sehingga Pak Jokowi meyakinkan Pak Prabowo, Pak Jokowi juga bisa jadi meyakinkan Bu Sri Mulyani untuk masuk. Karena kalau kita lihat di Kementerian Keuangan misalkan, Kementerian Keuangan ini kan kemarin isunya itu selain bukan Bu Sri ya. Siapa yang gantikan Bu Sri Mulyani, isunya adalah dipecah itu. Yang bea cukai, terus ada Dirjen Pajak jadi badan penerimaan negara. Bahkan nama-namanya sudah ada di media-media kan. Udah improve banget ini netizen ini. Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Ini kan juga cukup mengejutkan. Jadi banyak hal yang mengejutkan di kabinet Pak Prabowo. Bahkan misalkan tadi jumlah dari Golkar cukup banyak ya. Ternyata Pak Erlangga juga masih bertahan dengan situ. Lalu Pak Bahlil juga masih ada, Pak Agus Gumiwang juga masih ada. Nah, lalu kita juga bisa melihat yang agak mengejutkan ya, itu dari koalisi perubahan. Kan tiga-tiganya bergabung nih ke kabinet. Ya. Tetapi tiap-tiap partai ini ada beda keadaan nih. Misalkan kita lihat di PKB. Kalau kita lihat susunan nama di PKB itu kan ada Caimin, Karding, lalu satu lagi adalah Pak Faisal Reza sebagai wamen ya. Kalau kita lihat di situ, apakah semuanya misalkan ini nama yang diusulkan oleh PKB? Ternyata? Ya kalau menurut saya enggak. Ya Pak Karding ini kan. Jadi tiketnya siapa nih? Ya, Pak Karding tiketnya Pak Karding ini kan rival gitu sama Caimin ya di internal PKB. Kemarin PKB juga sempat memanas seperti itu kan. Juga mereka beda kubu keduanya nih. Artinya kan beda kubu, satu kubu Caimin, satu kubu siapa nih? Ya kubu yang ingin melengsarkan kurang lebih kayak gitu kan. Ini saya manas-manas sih jadi. Kurang lebih kan yang kita baca di media seperti itu. Artinya wah ini dinamis juga kayak gitu. Ya udah maunya elit-elit partai kayak gitu. Artinya ada juga orang profesional yang didorong. Lalu Nasdem tadi ternyata meskipun mendukung pemerintahan tetapi tidak ada namanya di situ. Jadi ini hal-hal baru lah, hal-hal baru yang ada di yang pernah kita lihat. Kalau sebelum-sebelumnya kan sepertinya ya lempeng-lempeng aja seperti itu. Ini kalau pembangunan sumber daya manusia nih pembangunan ya. Kita kan parameternya nggak tahu parameternya mungkin kasat mata nggak jelas pembangunan fisik infrastruktur. Bisa jadi ini pembangunan investasi tahun kedua, tahun ketiga baru kelihatan hasilnya. Misalnya sekolah gratis, makan gratis. Tahun ketiga anak-anak kita udah pada pinter-pinter. Nah, ini gimana ngelihatnya Mas? Parameter kesuksesan paling clear lah ngelihat program ini berjalan dengan baik. Saya berusaha menjadi masyarakat awam saja. Gimana? Yang dirasakan masyarakat itu nanti sekolah murah, itu satu. Paling dekat itu ya. Paling dekat itu. Okay. Dan masyarakat juga bukan masalah sekolah murah atau gratis juga. Yang sekarang jadi masalah itu adalah zonasi. Ya, wah itu masalah bertahun-tahun. Zonasi dan juga masalah UN. Salah satu yang dihajar habis-habisan oleh netizen itu kan salah satunya Pak Nadiem. Iya, bagaimana kok ada anak SMP ternyata belum bisa baca. Betul. Viral banget itu. Nah, anak saya kebetulan sekolah di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Udah lama. Jadi kalau kurikulum merdeka itu kan membebaskan guru untuk bagaimana caranya ngajari murid, tapi ada target tahunnya tuh apa kayak gitu. Nah, kalau yang zaman dulu itu kan guru ya udah sudah ada kurikulumnya, caranya seperti itu baku kayak gitu. Nah, ini yang kayaknya menurut saya cocok di Indonesia. Bukan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka kayak SDM guru kita juga belum sampai ke sana. Jadi kasihan. Bukan saya menjelekkan guru enggak. Tapi kan ini kalau mau kurikulum merdeka kayak gini, ini nggak bisa diterapkan seluruh Indonesia. Dan nggak semua sekolah lagi. Nggak siap. Khusus di kota atau khusus di daerah? Ya jadi mungkin harus ada pilot project. Jadi sekolah-sekolah tertentu. Karena memang tidak bisa semua sekolah dengan kurikulum merdeka. Semua disamaratakan. Karena di kurikulum merdeka itu, ya ini sotonya saya nih. Kayaknya yang nggak bisa ngerjakan tugas pun bisa naik kelas kayak gitu loh. Gitu. Makanya akhirnya ya udah. Banyak yang terekspos ternyata ibu kota aja nggak tahu, ibu kota provinsi. Iya, ibu kota provinsi. Saya kan bingung ya, saya dulu IPS tuh mulai kelas berapa? Kelas 3 apa kelas 4 gitu. Udah hafal saya. Ibu kota 25 provinsi dulu, zaman saya 25 provinsi dari Aceh. Dong.
Ya habis itu 27 apa 25 ya dulu ya? Yes. Ya gitu, dari Aceh sampai sampai Papua kan. Kayak gitu, terus kita rumah adatnya disuruh Iya betul, ngapalin ya kayak kan. apa dulu kita ngapalin menteri-menteri. Ngapalin ya. Bahkan nama-nama apa? Nama-nama pakaian adatnya juga, Oh iya, iya, menarik, lagunya juga menarik. kita. Kalau saya sih sepakat yang model lama gitu. Jadi kalau tadi ditanya terkait SDM itu ngelihatnya bagaimana masyarakat akan merasakannya ya soal pendidikan, tapi nggak cuma Pendidikan. masalah gratis atau murah, tapi juga masalah zonasi tadi itu. Ya, saya termasuk yang mungkin secara pribadi itu perlu dievaluasi lah zonasi, lalu UN juga diadakan lagi seperti itu. Ini kan Kementerian Pendidikan dipecah Ya, jadi 3 tiga, ya kan? ya. Dikdasmen, terus kebudayaan, Budaya, sama satu lagi tuh Ristek. Ristek Sains Ya. ya. Jadi Pak Nadiem ngasih ke